Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa aqid 'anil jahilin. Shadaqallahu alazim. Yang amat saya muliakan Bapak Hadi Fauzan, guru saya, sahabat saya, orang tua saya, terima kasih atas kehadirannya. Ibu bapak yang amat saya banggakan dan muliakan. Pertama-tama mari kita patutkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memperoleh kesehatan dan kesempatan yang sangat-sangat berharga melangkahkan kaki menuju majelis taklim, di mana seluruh malaikat menyaksikan bagaimana seorang Muslim mencari ilmu. Dan disitulah insya Allah keberkahan akan meliputi kita semua. Dan insya Allah Allah ridho dengan orang-orang yang mencari ilmu. Ilmu itu cahaya kehidupan. Semakin banyak ilmu, terutama ilmu agama, akan semakin tenang, semakin tentram, semakin damai dalam hidup. Itu janji Allah. Semakin kita paham ilmu agama, hidup semakin bahagia. Itu janji Allah. Jadi kalau ingin bahagia, perdalam ilmu agama Islam. Karena hanya ilmu agamalah yang bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Ilmu yang lain sumbernya dari ilmu agama. Saya tidak akan panjang lebar karena di sini sudah ada ahlinya. Beliau adalah selain tadi yang saya sampaikan, punya pengalaman yang sangat banyak tentang perusahaan multinasional. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Inggris, di Amerika, di Eropa. Beliau adalah punya pengalaman yang luar biasa, yang sampai pada titik puncaknya beliau adalah sangat menikmati hidupnya. Beliau sangat-sangat mensyukuri hidupnya. Dan beliau sekarang lebih banyak di masjid, di mana-mana. Terima kasih. Silakan Pak Hadi, leluasa kami beri siraman rohani sehingga kami bisa insya Allah istiqomah dalam doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatan minas sama' wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Amma ba'du. Ibu, bapak sekalian, saya tidak bisa serius seperti Prof. Jundi, jadi mohon maaf karena
disampaikan beliau, latar belakang saya bukan ustadz. Jadi jangan ditanya dalil ya. Latar belakang saya sama dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Dulu saya juga ada di perusahaan yang mulai dari seperti bapak-bapaknya sekarang. Jadi hari ini lebih banyak ya karena itu udah backgroundnya, jadi lebih banyak kita diskusinya ya, sharing session ya, bukan ceramah jadi sharing session, jadi artinya saling berbagi pengalaman. Beliau terlalu tinggi menyebut saya sebagai gurunya, ya kebalik, beliau ini guru saya. Kalau saya sebagai gurunya kan beda umur aja karena saya lebih tua dari beliau, jadi bukan karena ilmunya. Ayat yang barusan saya baca itu sebenarnya apa yang bapak-bapak, ibu-ibu harus bersyukur sama beliau. Karena jarang seorang pemimpin yang menyempatkan waktu berkumpul setiap Jumat ya, misalnya setiap Jumat ya, diberikan situasi seperti ini, diberikan tambahan ilmu, diberikan tambahan pahala. Biasanya disuruh kerja aja. Nah, jadi bersyukurlah bahwa beliau punya kepedulian di mana-mana beliau ini. Di Jatiwangi saya bersama beliau di Jatiwangi di desa Sukaraja, Jatiwangi, Majalengka. Juga begini yang dilakukan oleh beliau. Makanya itu sebagai tanda rahmat seperti ayat yang saya sebutkan tadi, walau amanah ahlul qura amanu wattaqau dan seterusnya tadi. Kalau warga atau sekelompok atau komunitas itu memelihara ketakwaannya, maka Allah akan melimpahkan barokah minas sama'i wal ardh, dari langit maupun dari bumi. Nah, kalau dalam lingkungan kita karena kita tidak lakukan cocok tanam di sini, itu kalau di dalam tafsir Al-Muyassar, itu Departemen Agamanya Arab Saudi menyebutkan ayat ini bahwa Allah akan membuka pintu kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan kepada sekelompok atau komunitas itu. Nah, kalau definisi takwa itu dosen-dosen UPI yang di sini kan ada pendidikan Islam ya, itu beliau yang lebih paham mengenai definisi takwa, definisi bagaimana bertakwa. Itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah, menjauhilah apa yang dilarangnya. Itu definisi-definisi yang biasa kalau sholat Jumat disebutkan. Tetapi kali ini coba kita dari sisi lain, karena tadi yang saya sebutkan latar belakang saya sama bapak-bapak juga pernah mengalami jadi admin, jadi ini sama saja sama bapak-bapak sekalian, bagian keuangan, bagian ini, jadi semuanya sudah muter gitu. Jadi coba kita lihat definisi takwa itu dibagi dua. Satu, ada takwa itu dari spiritual. Ayatnya bagaimana kalau spiritual? Kalau di pembukaan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi perintah mengenai sholat, percaya kepada yang gaib gitu. Kalau definisi spiritual. Tetapi sebenarnya takwa itu ada yang menyentuh sosial. Apa yang kita lakukan sekarang? Ada kalau yang spiritual yang lain disebutkan dalam Al-Quran seperti ya ayyuhalladzina amanu, yang sebentar akan kita jalankan apa namanya? Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa dari sisi spiritual yaitu disuruh puasa, sholat, berzakat. Nah, sekarang kalau dari sisi sosial apa? Itu sebenarnya hubungan antar manusia, bagaimana saling memotivasi, saling kompak, teamwork kalau dalam istilah pekerjaan kita. Itu disebutkan di dalam surat Al-Imran itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah masyari'u ila maghfirah, ke ampunan Allah dan suap pahala dari Allah, surga yang seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa takwa dalam sisi sosial? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Berinfak, dari infak itu bukan hanya sekedar memberikan uang, Pak. Saling membantu dalam keadaan bapak lapang atau dalam keadaan sulit. Itu dari sisi takwa, dari sisi sosial. Jadi tidak harus bahwa Bapak harus mengeluarkan uang terus gitu. Jadi kita saling membantu teman-teman yang punya kesulitan, didukung apakah dengan moral, dengan nasihat, dengan tenaga, atau pekerjaan yang siapa yang sulit dibantu. Kita sendiri sulit biasanya, ngurusin elo, ngurusin kamu, saya sendiri juga repot gitu. Itu kita dalam keadaan sempit pun harus, kalau teman lebih membutuhkan, kita harus bantu. Kita mungkin bisa menunda, pekerjaan saya bisa dikerjakan nanti, ini lebih penting, itu dalam kesulitan. Jadi kalau teman udah juta, kelihatannya udah tidak bisa mengatasi masalahnya, kelihatan kita tiap hari berkumpul. Kelihatan kalau teman-teman kesulitan itu sudah kelihatan itu. Gesturnya itu. Penampakannya itu udah kelihatan gitu. Nggak bisa senyum, tegang gitu. Apa yang bisa dibantu? Itu sudah pernah dilakukan gitu, Pak. Kalau kita lagi dalam senggang, nganggur, teman kesulitan itu biasa, Pak. Tapi kalau kita sendiri sibuk, dikejar target, tapi teman kita kelihatannya lebih sudah batuk-batuk, sudah kelihatan badannya meriang, tapi kelihatannya tegang gitu. Mungkin dia yang perlu didahulukan. Bukan satu dua orang, kalau perlu ngajak teman yang lain, ayo kita kroyok rame-rame. Itu yang namanya teamwork. Nah, itulah yang akan, kalau itu terjadi, itulah yang akan membuka pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu keberkahannya itu ke pintu-pintu kebaikan. Nah, selanjutnya kita menyebarkan kedamaian. It'amut ta'am besar. Jadi kalau misalnya kita berbagi makanan, kadang di rumah ada makan bawa ke kantor bagi-bagi, itu berkah luar biasa, Pak. Bayangkan kalau ini saya belajar dari Ibu Profesor Fismaya, itu istri beliau, paling senang membagi makanan. Pernah merasakan pembagian? Itu paling senang, bukan hanya di sini, di mana-mana beliau. Hatinya lembut sekali. Itu kalau orang sering berbagi makanan itu hatinya menjadi lembut gitu. Bayangkan bahwa jadi jangan dilihat hanya memberi makan ya. Memberi makan kalau ke kita itu, bayangkan energi yang masuk ke tubuh kita, masuk ke aliran darah jadi energi, kemudian kita sholat. Itu Ibu Fismaya mendapat pahalanya. Karena energi yang kita buat sholat itu dari makanan yang diberikan oleh beliau. Apalagi kalau kepada anak-anak. Anak-anak yang mau, misalnya anak yatim kah, atau anak-anaknya siapa yang kelihatan kesusahan, kita memberikan bantuan makanan kepada mereka. Kemudian mereka sholat, belajar ngaji, itu kebawa sampai dia umurnya 60 tahun. Jadi daging ya. Jadi daging, jadi darah yang dibuat oleh mereka ibadah. Menghafalkan Quran dan lain-lainnya. Itulah yang ibadah sosial yang kita mesti cerdas. Bukannya sholat. Kalau sholat itu buat siapa? Dirinya sendiri. Puasa buat siapa? Dirinya sendiri. Ketakwaan spiritual itu buat dirinya sendiri. Tapi ketakwaan sosial tadi yang saya sebutkan tadi,
menyebarkan salam, membuat orang itu senyum, membuat orang itu damai, membuat orang itu tertawa, bahagia. Kalau orang bahagia itu sholatnya bisa khusyuk. Kalau orang jutek, apalagi sudah dikejar target sama Profesor Juntika dan timnya, udah mau akhir tahun, udah mau ini laporan harus selesai. Loh, bener ya? Kalau sudah dikejar, sholat itu jadi enggak sholat ingat kerja. Apalagi kalau sudah ditungguin gitu, ditarget jam sekian harus masuk, harus sudah laporan gitu. Nah, sholat kita menjadi buru-buru. Padahal kalau di dalam kehidupan itu kita menunggu dari waktu sholat ke sholat yang lain. Disambi dengan pekerjaan, bukan dibalik. Ngurusi kerjaan, disambi sholat. Itu pagarnya bisa jebol. Jadi kita bekerja itu menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, oleh karena itu yang saya sebutkan tadi itu kearifan atau kesolehan sosial, ketakwaan sosial itu jauh. Kalau dilatih, maka yang spiritual itu akan ikut. Gitu. Kalau hatinya damai, sholat tenang kan, Bu? Apalagi kalau sudah saling membantu, gitu, saling kesulitan dibantu, kompak. Gitu. Jadi pintunya itu, pintu keberkahan itu, kalau kita semua kompak, itu ketakwaan sosialnya tinggi. Coba kalau misalnya begini, tidak kompak, gitu, saling mencari kesalahan teman yang lain, gitu. Kemudian atau naudzubillah min dzalik gitu. Kalau saya sering mendapat cerita dari profesor misalnya gitu, menjelang audit gitu. Audit itu mencari apa? Temuan dan kesalahan. Ya nggak usah ragu-ragu, kan saya sudah ngomong santai ya, Bu. Jadi temuan dan kesalahan gitu. Maka orang akan sibuk. Sibuk supaya bagaimana tidak terjadi temuan atau kesalahan. Kalau sudah sibuk sebelum ada audit, kerja bagaimana supaya ini nggak menjadi temuan gitu. Padahal itu kesalahan, bagaimana ditutupi supaya tidak jadi temuan gitu. Tapi kalau kesolehan sosial dari satu komunitas itu sejak awal dikerjakan dengan lurus, dengan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada temuan, iya itu. Terus bagaimana Pak membetulkannya? Karena kita jujur, memang salah, tapi kan ada solusi. Tapi kalau kesalahannya disengaja, sibuknya dia apa? Pak, kalau salahnya disengaja, kalau mau audit apa sih yang menjadi buat kita sibuk? Menutupi kesalahan. Itu membuat kita sibuk. Kelihatannya itu sibuk, ternyata sampai menambah karyawan misalnya, Prof. Waduh ini nggak nutup, ini semuanya pada sibuk, sampai pulang malam. Ditambah karyawan. Padahal itu malah, ya itulah kesalahan-kesalahan yang disengaja karena ketidaksolehan sosial itu menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lain. Sibuk nutupi sehingga kerjaannya kelihatan banyak, nambah karyawan, merugikan perusahaan. Gitu. Lain kalau kita lurus saja, lempeng-lempeng aja dan saling membantu. Maka kalau ada temuan nggak gentar, kenapa nggak gentar? Iya itu memang begitu Pak. Sebaiknya bagaimana kan tinggal gitu aja kan? Oh ini diginikan, iya nanti kita betulkan. Jadi tidak ada yang dicoba dikamuflase itu yang membuat pekerjaan. Nah selain itu juga kita tegang. Kalau mau audit itu tegang, jangan-jangan ketahuan. Makanya Bu, Bapak sekalian, koruptor itu sebenarnya orang konyol. Maaf saya mau ngomongnya yang agak tutup. Wah ini tuh kayak nggak sopan kalau di daerah Jawa Barat. Jadi bodoh orang itu gitu. Orang korupsi itu sangat bodoh. Kenapa bodoh Pak? Padahal dapat duit, bisa beli Rubicon, bisa beli moge, bisa hidup enak. Bodohnya ini,
Yang bertanggung jawab kalau ketahuan di dunia siapa? Yang korupsi. Kalau itu di dunia gitu. Yang kalau nggak ketahuan nanti dihisab di akhirat, siapa yang menanggung? Yang korupsi. Yang menikmati siapa kalau dia masuk penjara? Orang lain. Itu kan berarti bodoh gitu. Belum lagi dia gelisah, ada mau audit udah mukanya pucat gitu. Mules perutnya gitu. Sibuk. Ya dia tingkat besar, tingkat kecil juga sama gitu. Oleh karena itulah yang namanya kesesuaian sosial, keberkahan. Kalau ibu bapak sekalian lurus lempeng, ketakwaan sosialnya, menyebarkan salam, saling berbagi makanan, saling membantu, itu semuanya akan enak, kita damai hidupnya. Nggak ada yang namanya asam lambung, terutama ibu-ibu kadang-kadang yang sering asam lambung. Iya, betul. Kalau ini sudah jutek gitu, asam lambungnya naik gitu, dibawa ke dokter dikiranya sakit jantung, padahal enggak, asam lambung. Karena kebanyakan mikirin utang, mikirin ini gitu. Ya bapak-bapak juga sama begitu Pak, ini pengalaman sama-sama ya, mungkin semuanya mengalami lah, jadi kelihatannya sudah berkeluarga semua ya Pak. Belum yang keberapa. Misalnya sudah di kantor jutek, pulang ke rumah diomel oleh siapa? Keluarga, masa anak-anak ngomelin bapaknya enggak? Ya? Masih hidup mertuanya Pak? Oh masih. Pak, kalau itu sudah biasa, sudah jangan dimasukkan hati. Kalau di rumah itu diomelin atau tidak, atau dicuekin, itu mah bukan hanya bapak, Nabi aja juga digitukan. Ada suatu peristiwa Nabi sedang bersama dengan para sahabatnya di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba istri yang lain mengantar makanan ke depan ke tamunya Nabi. Langsung diambil, dibuang. Nabi apa reaksinya? Kalau kita apa Pak? Sangat tidak sopan di depan tamu, mempermalukan saya. Tapi Nabi enteng aja. Ibumu lagi cemburu. Udah tenang aja, lanjutkan, ambil lagi makanannya. Gitu Pak. Masih penting ibu-ibu itu ngomelnya ke bapak, coba ngomel ke tetangga. Atau ngomel di jalan misalnya, dengan tukang sayur gitu. Lebih parah, udah tampung aja Pak. Kenapa? Bapak dapat pahala, sabar. Ya memang ibu-ibu begitu karena memang repot. Di rumah sudah sibuk, sudah ini, tahu-tahu ada yang dipendam, tahu-tahu bapak datang salah dikit gitu ya, udah ada yang sansat gitu. Untuk dilampiaskan. Tidak apa-apa, alhamdulillah dapat tausiah. Anggap aja tausiah Pak, jadi enteng. Ini ada satu peristiwa dari ini hubungannya dengan pekerjaan kita ya. Itu pada saat perjanjian Hudaybiyah, masih ada yang tahu sejarah Nabi perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara kelompoknya Nabi Muhammad, orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Perjanjian itu tidak menguntungkan untuk orang-orang Islam, artinya yang intinya saya itu perjanjiannya panjang. Jadi orang-orang kafir itu meminta kepada Nabi, kalau ada orang dari orang kafir musyrikin di Mekah membelot masuk Islam, maka kamu harus kembalikan. Tetapi kalau ada orang yang dari Islam ke Mekah, kamu tidak boleh menuntut, itu biar di sini. Itu merugikan Nabi enggak Pak? Orang Islam rugi, kesana kena, kesini kena. Tapi Nabi cuma minta satu kepada kafir musyrikin. Enggak apa-apa, ya saya setuju. Para sahabat protes semua, Nabi ini gimana? Ini Nabi beneran apa enggak sih?
Kok nggak ngerti yang begini-begini. Tapi Nabi itu punya firasat nubuah. Semuanya ilham dari Allah SWT. Itu wahyu dasarnya itu. Nabi cuma minta satu. Saya setujui semua, tetapi dengan satu syarat, bahwa baik orang Madinah, orang musyrikin Mekah itu boleh diskusi tentang agama. Kalau dulu sebelumnya dilarang, nggak boleh membahas agama. Cuman itu aja yang diminta. Apa hikmahnya? Pada saat sudah perjanjian berjalan, orang-orang di Mekah pada gerombol gini, tanya, ngomong-ngomong yang benar itu Nabi Tuhannya Muhammad apa Tuhannya Abu Jahal sih? Kalau Nabi Muhammad nyuruh begini. Kalau kita dengan patung yang kita buat sendiri gitu. Habis itu kadang-kadang patung itu kita makan nih. Karena patungnya dari roti. Kalau itu betul Muhammad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kalau orang dalam keadaan tidak saling bermusuhan, tidak saling sentimen, tidak saling curiga sama teman, tapi saling membantu, kita jadi ide-ide yang jernih itu keluar. Jadi mikir, kayaknya benar Muhammad ya. Muhammad itu Tuhannya itu menyuruh berbuat baik, menolong anak yatim. Dan Tuhan itu Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Lata, Uzza, Manat itu bengong aja di situ. Kayaknya benar. Nah, itulah pelajaran kepada kita. Kalau kita sudah sama teman udah iri karena jabatannya, karena ini, itu maka timbul tidak punya waktu untuk berpikir jernih. Apalagi kalau ditambah dengan memarkup, merubah data dan lain, tambah gelisah. Baru ditanya aja, apa sih? Ikut campur aja. Baru ditanya baik-baik. Emang kenapa sih ikut-ikutan gitu? Nanya-nanya bukan urusanmu. Nah, kalau udah begitu maka tidak akan ada yang namanya, kalau teamworknya sudah rusak, maka pikirannya itu sudah saling, jadi waktunya sibuk. Jadi pada saat kenapa Nabi itu menyetujui perjanjian Hudaybiyah, karena kalau perang terus gitu, itu kan menghentikan perang gitu, selama 10 tahun itu. Kalau orang perang terus itu ketemu udah mau bunuh, ini satu juga semuanya saling intelijen, masang intelijen. Jadi semuanya sibuk, nggak sempat memikirkan ilmu, nggak mencari hikmah agama dan lain-lain. Jadi sibuk, sama dengan kita. Kalau kita sudah melihat kiri kanannya, hidupnya kok enak ya, kok naik pangkat ya. Tiap hari itu jadi bintang, sakit hati lagi, ini lagi. Itu kok bisa beli ini, handphonenya ganti ya. Terus kita lihat, pikiran kita sibuk, maka ide-ide yang bagus itu tidak akan keluar. Atau pekerjaan itu semakin sulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang kita baru kita bahas tadi. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi peristiwa-peristiwa itu, jadi semua kisah-kisah di dalam Al-Quran atau kisah-kisah Nabi itu bisa diambil hikmah dan pelajarannya, bukan hanya sekedar kita abaikan gitu saja. Jadi kuncinya apa? Sebarkan salam, assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Itu rezeki yang luar biasa. Assalamualaikum, semoga keselamatan dan kesehatan. Apalagi ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dari dapat pahala, teman-temannya adem. Kalau ada makanan bawa dari rumah, wah ini teman-teman pasti suka, bawa. Sekali besok siapa, besok lagi siapa. Kalau kelihatan di sini jam berapa temannya pada cari jajan, udah mulai kelihatan gitu kan. Bapak-bapak, apa enggak Pak? Yang kebiasaan umum dari para ibu-ibu, ini bukan diskriminasi ya, enggak ya. Hanya sekedar ini aja, sekedar membaca fenomena sosial. Bukan ibu-ibu yang di sini, itu yang di sana. Yang di sana. Kalau
wanita itu Pak ngemil, ngemol, satunya oh enggak itu Pak. Jadi bapak-bapak kalau dengan di rumah nyantai saja gitu, nggak usah di ya itulah bawaannya gitu. Ngemil, kalau punya uang ngemol, kalau nggak ada yang nggak cocok ya udah inget-inget aja 3 itu Bu rumusnya. Tuh 3 rumus itu Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya dengki dengan orang lain, iri dengan melihat orang lain itu merusak diri, merusak kesehatan kita. Kita kan jadi asam lambung, laki-laki kok kena asam lambung karena itu. Kok saya kerja mulai dulu sudah 20 tahun gini-gini aja itu kok enak. Ini sudah jadi pangkatnya sudah di sini. Nah itu semua Allah itu sudah mengukur, sudah menakar kita. Pak, kalau Bapak Ibu kalau berdoa, saya mungkin kepingin dengar testimoninya. Lebih banyak yang dikabulkan apa lebih banyak yang nggak pernah dikabulkan? Yang benar. Misalnya itu kepingin sepeda motor tiba-tiba dapat. Kepingin anaknya kalau diminta sholat nggak bantah gitu, dapat. Dapat insya Allah itu. Pokoknya inilah, ingat-ingat Ibu doa apa aja yang berapa antara yang dikabulkan sama yang tidak dikabulkan. Banyak mana jujur saja. Banyak yang tidak dikabulkan. Karena apa? Allah itu memberikan kita yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Keinginan kita itu tidak terbatas. Itu. Ada kisah ini di salah satu cerita. Kalau di pondok pesantren itu banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita gitu. Ada seorang wanita datang ke kiai minta suaminya dibukakan pintu rezekinya. Gitu. Sama kiai gak diem aja. Gak ditanggapi, besok datang lagi. Gak ditanggapi lagi sama kiai. Terus mendesak. Kamu mendesak, kamu tahu kalau kepingin suamimu dapat rezeki kaya, kalau saya doakan itu kemudian dikabulkan, apa kalau sudah suamimu kaya yang dievaluasi pertama apa? Yang dipikirkan mau dirapikan, dibetulkan, yang dievaluasi. Rumah kan? Bangun rumahnya diperbagus dulu gitu. Kalau rumahnya sudah bagus, yang kedua apa? Kalau sekarang pakai motor, kendaraan, dievaluasi kendaraannya. Kalau rumahnya sudah bagus, kendaraannya bagus, duitnya banyak, yang dievaluasi berikutnya apa? Bukan, istrinya dievaluasi karena kok lebih kinclong daripada yang di sini. Nah, kalau gitu sudah nggak usah Pak Yai, sudah nggak usah didoakan baik, biar aja gini gitu. Batal, di cancel gitu. Nah itu artinya apa? Yang saya sebutkan tadi, doa itu Allah itu memberi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sama seperti anak kita. Anak kita lagi pilek, lagi flu, badannya agak meriah. Ke mamanya minta apa? Minta mixu kan? Ma, mixu. Padahal dia lagi batuk, lagi meriang. Ibu pulang bawa apa? Bawa obat sirup kan? Anaknya bilang apa? Mama ini kejam, minta mixu dikasih sirup. Artinya apa Bu? Ibu memberikan yang dibutuhkan, yang di
Itulah Allah caranya. Jadi kalau kita berdoa, maaf, potongan seperti kita itu doa manjur itu jauh. Tapi kita husnudon aja dengan Allah bahwa Allah itu memberikannya dalam bentuk lain. Karena sudah dijamin bahwa doa itu akan dikabulkan. Tapi Allah akan memberikan dengan bentuk yang lain, yang lebih kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Lihat saja itu orang-orang yang, jangan dilihat bahwa kekayaan itu akan membawa kita itu ketenangan atau kebahagiaan. Banyak itu yang Bapak Ibu sekalian viral itu. Orang kaya dari Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, anaknya diberi Rubicon, diberi Harley Davidson, ujungnya apa? Ujungnya masuk penjara. Siapa yang menikmati? Orang lain. Nanti di akhirat siapa yang menanggung? Yang korupsi. Anaknya juga jadi karena dia yang dimakan adalah uang haram. Jadi hati-hati kalau memberi makan kepada keluarga. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai itu kisah-kisah para salafus saleh itu, terutama ini yang saya sering mendengarkan kisah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bayi itu pada saat masih balita ya, itu tinggal ibunya untuk keluar gitu. Tiba-tiba dia nangis gitu. Kemudian tetangganya mendengar bahwa ini anaknya kelaparan, kehausan. Imam Syafi'i itu karena dia lagi menyusui, disusui. Ibunya pulang, bilangnya apa? Terima kasih sudah menolong anak saya. Tapi itu hanya untuk hormat dan berterima kasih. Ketika orang ini keluar, Imam Syafi'i itu kakinya dipegang, digini-ginikan. Supaya apa? Muntah. Makanya Imam Syafi'i itu umur 9 tahun sudah hafal hadis berapa banyak, sudah hafal Quran dan lainnya. Karena makanannya benar-benar dijaga sama ibunya. Hanya yang halal, yang dia yakin bahwa makanannya halal, supaya anaknya tidak bermasalah di kemudian hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati kalau memberi makan keluarga itu harus hati-hati. Jangan sampai kemasukan barang haram. Karena itu akan menjadi darah dagingnya. Yang akan darah itu mempengaruhi otaknya, mempengaruhi akhlaknya. Itu jadi yang bisa kita bagi hari ini. Nah, ini lagi doa ya. Kisah dalam kitab Al-Hikam. Ada orang soleh tapi pekerjaannya sehari-hari itu jadi buruh angkut di pasar. Itu kisah masyhur di kitab Al-Hikam. Dia orang soleh tapi pekerjaannya berat. Kalau doa masih dikabulkan, tapi doanya itu karena orang soleh doanya nggak tinggi-tinggi banget. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Tapi itu dia karena kesolehannya dia berdoanya, ya Allah, saya bekerja keras seperti ini hanya untuk makan. Tolonglah berikan saya ya pekerjaan yang tidak berat, yang tidak perlu bekerja keras itu hanya untuk makan. Sama Allah dikabulkan. Dikabulkannya apa? Dimasukkan penjara. Bukan dikabulkan dapat makanan tiap hari gitu. Dia masuk penjara karena dituduh mencuri atau apa dengan cara apapun di pasar, dia dituduh mencuri, akhirnya dimasukkan penjara. Kalau di penjara gimana Bu? Kerja keras nggak? Dikasih makan nggak? Allah memberi yang dia butuhkan nggak? Tapi digebukin Allah. Nggak pakai digebukin gitu Bu. Iya Pak, walaupun digebukin sebentar aja kan, habis itu masuk penjara dapat makan pagi, siang, sore tanpa harus kerja. Ya Allah kok begini? Kamu minta apa? Dan mintanya makan tanpa harus kerja keras. Kan sekarang sudah dikabulkan. itu kisah masyhur ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa ya nanti kita dialog aja ya. Saya nggak ngomong terus, nanti Bapak sekarang bisa ngobrol aja. Kalau saya bisa jawab, tapi jangan tanya dalil ya.
Tanya yang hubungannya kaitannya dengan pekerjaan. Karena saya latar belakang disebutkan oleh profesor, saya latar belakangnya profesional. Kalaupun ngerti agama dikit-dikit karena masa kecilnya di pondok pesantren di daerah Jawa Timur gimana, jadi masih ingat dikit-dikit bagaimana cerita Al-Hikam, cerita ini, jadi cerita masa kecil gitu waktu di pondok pesantren itu masih ingat. Tapi saya kebanyakan itu di dunia kerja, jadi kalau tanya nanti di dunia kerja saja. Jangan tanya dalil, saya sudah lupa semua terlalu jauh. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, jadi yang kita simpulkan tadi itu bahwa apa yang kita kesolehan atau ketakwaan sosial yang kita lakukan itu akan membawa pintu-pintu keberkahan. Tetapi Bapak Ibu sekalian harus sabar. Untuk berbuat seperti itu juga nggak gampang. Ada ujiannya. Karena hidup itu memang ujian. Ini orang-orang UPI sudah tahu. Pertama, anak lahir ujiannya apa? Lapar. Ikhtiarnya apa? Nangis. Kemudian dapat apa? Gentong. Nah itu sejak kecil aja udah diuji. Jadi hidup itu dari ujian ke ujian. Masuk SD tiap tahun dari kelas 1 ke kelas 2 ada ujian ya, ulangan namanya. Sampai lulus SD. Selesai? Belum. Ujian masuk SMP. Masuk SMP naik kelas 2, kelas 3, ujian lagi. Masuk perguruan tinggi, ujian lagi. Sudah lulus, ujian lagi apa? Mencari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ujian lagi. Jadi dari ujian ke ujian. Tapi janji Allah itu bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Jadi Allah tidak akan merubah kita, merubah nasib kita kalau kita tidak berikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ya itu tadi dengan kesolehan sosial. Jangan aneh-aneh, jangan neko-neko yang membuat kita tidak lulus dalam ujian. Maka ujiannya juga tambah berat buat kita semua. Apalagi yang saya punya ini. Tapi ini ya, ayat ini sebenarnya memotivasi kita, apapun jabatan kita sekarang, kepinginnya jadi direktur sekolah pasca sarjana. Itu ketinggian, membuat kita stres. Karena untuk menjadi profesor itu perjalanannya panjang beliau. Tak pernah tahu sejarahnya Profesor Suntika. Beliau ini anaknya penjual genteng di Majalengka. Karena saya banyak tahu beliau ini. Jadi beliau itu mulai dari ini ibunya, bapaknya udah meninggal, ibunya yang meneruskan di pabrik genteng. Beliau yang menjual ke Bandung. Melihat UPI, kepingin masuk UPI. Akhirnya keturutan masuk ini kan terus sampai S1, S2, sampailah sekarang. Tapi asalnya adalah di sini tahu UPI karena dulu pada saat jualan genteng ke Bandung. Jadi kan tidak mudah. Jadi Allah itu sangat lembut cara ini. Ya itu tadi hubungannya dengan ikhtiar kita ya Bu. Allah itu sangat lembut caranya mendidik orang. Jadi orang itu tidak langsung ini anaknya orang kaya sekolah di Amerika pulang menjadi rektor, nggak ada. Allah sangat lembut. Bagaimana Allah mempersiapkan seorang Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu pernah bermimpi, disampaikan ke orang tuanya bahwa nanti ada 12 matahari yang bersujud ke saya. Jadi takwil Nabi Yakub ayahnya itu seorang ahli takwil mimpi bahwa kamu suatu saat akan menjadi orang ini, orang besar yang ada 12 itu saudara-saudaranya itu akan tunduk kepadanya. Padahal saudaranya paling membenci anaknya, anak paling disayang.
oleh Nabi Yakub. Nah saudara ini iri semua. Maka Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dilaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf meninggal. Itu bisa dalam Al-Quran, banyak masa nggak dengar lah. Masuk sumur, kemudian diambil, dijadikan budak. Yang membeli itu raja yang punya istri cantik namanya kalau Sulaikha apa semua ini. Itu. Kemudian ada coba selesai, belum ada ujian lagi, digoda sama Zulaikha, digoda, kemudian dimasukkan penjara. Nah, ini pendidikan buat Nabi Yusuf, itu proses Allah, bagaimana Allah. Nabi Yusuf itu di Palestina sama bapaknya di Nabi Yakub. Itu daerah pertanian, bagaimana dia bisa jadi raja kan? Bagaimana skenarionya, sinetronnya bagaimana gitu. Maka sinetronnya masuk sumur dulu, jadikan budak, dijual, beli ini. Nah dia dibesarkan di kerajaan, dibesarkan di kementerian, Di kementerian itu dia belajar, oh begini. Jadi dia membaca, melihat lingkungan kementerian itu bagaimana hubungannya raja dengan menteri, dengan ini gitu. Jadi itu semua di pelajaran buat Nabi Yusuf. Habis itu dimasukkan penjara. Di penjara dia juga belajar bagaimana dia kok sampai masuk penjara, kenapa, bagaimana prosesnya ini. Jadi itu edukasi semua. Sehingga pada saat beliau sudah benar-benar menjadi raja, sudah ini dia pelajarannya sudah lengkap, bukan langsung dari Palestina pindah ke Mesir diangkat menjadi raja, mentalnya belum siap gitu. Sama seperti kita, prosesnya seperti itu kalau kita mau jadi besar gitu. Nah saya pun mengalami seperti itu, dari apa dulu, ini diuji lagi, tapi tetap konsisten berjuang karena ingin merubah. Nah, masa miskin terus, gitu, masa di kampung terus, kepinginnya ke orang-orang. Gitu. Jadi, tetapi di situ harus siap diuji, merantau, sekolah, kuliah, bekerja, sorenya kuliah sampai jam setengah 12 malam, gitu. Pulang kuliah, pulang kerja jam 5, jam 6, masuk kuliah. Kalau anak-anak sekarang enak, orang tuanya enak, udah tinggal kuliah dikirimin tiap bulan gitu. Di zaman generasinya Profesor Juntika, generasi saya bukan begitu, orang tuanya bukan yang kaya gitu. Ada yang kaya tapi yang nggak banyak gitu. Kebanyakan tanyain aja profesor yang ada di sini tuh. Rata-rata beliau itu perjuangannya berat gitu. Nah, itulah kelembutan Allah mempersiapkan seseorang sehingga pada saat orang itu seperti Profesor Juntika, kenapa beliau itu orangnya tidak keras, orangnya lembut, sama orang bawah dekat gitu. Karena pernah menjadi orang di bawah. Karena beliau merasakan bagaimana perjuangan hidup. Itulah kelembutan Allah gitu. Jadi itu kita kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang perjuangannya orang-orang besar. Karena Allah sudah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka hidup itu akan selalu diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ dengan sesuatu, minal khauf dengan ketakutan, wal ju'i wa naqsin minal amwal kekurangan harta, wal anfusi jiwa, wasamarat makanan-makanan, wa basyiris sabirin. Jadi orang-orang yang bisa bertahan itu orang-orang yang sabar, orang-orang yang menerima dari cobaan Allah yang tadi kita bahas panjang itu. Jadi Allah itu cara sinetronnya, cara memberikan skenario-nya itu sangat lembut sekali gitu. Orang itu tidak tiba-tiba ini langsung jadi kaya, udah jadi apa kira-kira? Tiba-tiba dapat lotre miliaran gitu. Kaget. Pernah dengar berita di daerah Sidoarjo atau dari mana itu yang
yang kena jalan tol, mereka akhirnya harga tanahnya mahal gitu kan. Dibuat beli Fortuner, langsung beli 2, istrinya 1, padahal dia belum pernah belajar nyetir. Nyetirnya pickup, mobilnya otomatis gitu. Akhirnya apa? Berantakan. Setelah itu beberapa tahun kemudian habis lagi uangnya. Karena apa? Mentalnya belum siap. Gitu. Oleh karena itu, kalau Allah itu mendidik kita itu pelan-pelan gitu, jadi harus siap dengan catatan bahwa kita tetap istiqomah belajar seperti ini, istiqomah menerima ridho dengan apa yang diberikan kepada Allah, ridho dengan apa yang kita butuh, bukan yang diingin. Keinginan itu tidak pernah habis. Keinginan baru habis kalau kita sudah dibungkus. Itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama tadi bisa membawa manfaat ya. Jadi kita yang tadi disebutkan itu bahwa Allah tidak akan, sekali lagi kesimpulannya itu tadi, bahwa kesolehan sosial itu sangat penting buat kita. Teamwork, saling membantu, lapang dada, menebarkan kedamaian itu sangat penting supaya kita hidupnya damai. Dan kalau hidup damai itu kayak seperti yang perjanjian Hudaybiyah, ide-ide, pikiran-pikiran jernih itu akan Allah anugerahkan. Jadi pintu-pintu dibuka, pintu kebaikan dibuka, itu karena itu tadi yang disebutkan. Jadi kalau orang itu, komunitas itu bertakwa, saling membantu, saling berbagi makanan, itu pintu-pintu keberkahan itu akan dibuka, ide-ide, saling membantu. Sehingga komunitas itu atau terutama yang di kita semua, di Direktorat Sekolah Warsa Sarjana itu menjadi tempat yang menjadi contoh. Amin, gitu loh. Amin. Tempat yang menjadi contoh, orang-orangnya damai, orang-orangnya senyumnya enak, enteng, gak membantu. Kalau di jalan ada orang kesulitan langsung bantu. Orang mana? Oh, orang sekolah pasca sarjana, orang-orang sarjana. Itu akan menjadi dakwah, menyebarkan kebaikan bukan hanya di kelompok ini tapi di kelompok-kelompok lain. Kalau sudah begitu maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan, rezeki. Sini maju, Profesor Juntika nanti dapat proyek, yang menikmati siapa? Ya kita semua, terutama kampus dulu, bukan kita langsung Bu ya. Kampus dulu, baru berdebar ke kita semua. Itu. Yang kedua, kalau hidupnya sudah lurus, audit, ayo kapan aja datang ke sini. Emang takut? Kita menghadapi orang audit datang, kita senyum aja. Ini orang waras enggak sih? Enggak apa-apa, biar aja. Enggak, belum tahu dia. Silahkan dilihat gitu. Ada temuan. Kenapa? Enggak, ini harus enggak. Iya, besok kita betulkan. Kenapa? Enggak ada yang ditutupi. Enggak ada yang dibelokkan. Semuanya lurus gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai akhir dari dialog kita ini. Udah jam 8 ya? Udah lebih ya? Nggak terasa. Jadi agama itu mudah. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama itu membuat hidupmu mudah, bukan hidupmu menjadi susah. Ya, jadi buat agama itu memudahkan kita, bukan untuk membuat kita sulit. Jadi jangan terlalu banyak ditakut-takutin. Sholat, belum tentu sholatmu diterima, nanti ujungnya masuk neraka. Agama itu bukan seperti itu ya. Kalau belajar seperti itu tadi agama, takwa sosial bagaimana menebar kedamaian. Nabi itu semasa mendakwahkan itu ya begitu. Senyum, membuat orang tenang. Jadi orang rindu kepada Nabi sampai nangis gitu. Itu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat pada hari ini. Mudah-mudahan Direktorat Pasca Sarjana ini menjadi husnul
suratan yang baik gitu. Menjadi teladan yang baik di lingkungan UPIN, menjadi uswatun hasanah, dan orang-orangnya diberkahi kedamaian, ketenangan, dan bisa menyebarkan kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi Fauzan yang saya muliakan, yang saya hormati. Mudah-mudahan sekali lagi tausiah kita hari ini betul-betul mendapat ridho Allah SWT, dan insya Allah kita nanti bertemu di surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Lufi, jangan lupa dulu sebentar makan.